Awal ya. Oke, berikut adalah penampilan bercerita dari Dik Fatma Latif. Waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Latif. Saya dari SD 3 Pondok Aku. Saya akan mendongeng cerita Timun Mas. Selamat menyaksikan. Di pinggir sebuah hutan, hiduplah seorang janda yang bernama Yusuf. Dia bekerja di kebun sendiri. Sebuah pekerjaan dia yang kerjakan. Sambil bekerja, Mbak sini bergumam. Andai saja aku mempunyai seorang putri, pasti aku akan dibantu kerja. Kumbangan tersebut didengar oleh raksasa. Raksasa muncul di hadapan Sini dengan bilang, aku akan melakukan permintaanmu. Kami dengar satu syarat. Jika anak ini sudah berumur 17 tahun, maka serahkan padaku. Mbak Sini dengan ketakutan menjawab, iya. Raksasa memberi biji mentimun itu kepada Mbak Sirni untuk ditanam dan dirawat. Setelah beberapa hari, mentimun itu tumbuh besar dan salah satu dari mentimun itu berkilau keemasan. Mbak Sirni pun membawa dan membelah dengan hati-hati. Tak disangka, mentimun itu berisi seorang bayi perempuan yang cantik. Jadi, diberi nama Timun Mas. Mbak Sirni merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. 6 tahun pun berlalu. Raksasa mendatangi Mbak Sirni untuk menagih janjinya, berkata, mana itu? Serahkan padaku. Mbak Sirni pun dengan gugup berkata, bukannya menunggu dewasa. Saat dewasa, engkau sangat lahap untuk menyantapnya. Raksasa pun berkata, raksasa pun meninggalkan dari Mbak Sirni. Beberapa tahun kemudian, raksasa pun menagih janjinya. Malamnya pun Mbak Sirni bermimpi agar anak itu selamat. Mbak Sirni harus menemui petaka itu di Gunung Gundul. Paginya Mbak Sirni menemui petaka di Gunung Gundul. Petaka itu memberikan 4 bungkusan kecil yang berisi jarum, garam, biji mentimun, dan terasi. Beberapa hari kemudian, raksasa pun mendatangi Mbak Sirni untuk menagih janjinya. Timun Mas mengetahui keberadaan raksasa yang berada di depan pintu rumahnya. Timun Mas berlari melalui pintu belakangnya. Raksasa mengetahui Timun Mas pergi melalui pintu belakang. Raksasa pun mengejar Timun Mas. Di tengah perjalanan, Timun Mas keingat 4 biji mentimun itu. Timun Mas menemukan biji mentimun itu dan menjadi ladang yang sangat luas. Raksasa pun memakan mentimun itu hingga tenaganya pun bertambah. Timun Mas mengetahui jika raksasa masih terus mengejarnya. Timun Mas berlari sambil menebar garam. Garam itu menjadi lautan. Tetapi raksasa tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas menebari jarum kepada pohon-pohon, mengenai kaki raksasa hingga berdarah. Raksasa pun tetap bisa mengejar Timun Mas. Sambil berlari, sisa terakhir bungkusan itu. Timun Mas menebar keras hingga menjadi lautan yang sama. Raksasa tidak bisa mengejar dan tenggelam. Timun Mas mengetahui jika raksasa sudah tidak bisa mengejarnya. Timun Mas pun berkata, akhirnya aku bisa bebas dari raksasa dan aku bisa kembali ke Mbak. Timun Mas masih terikat dengan Mbak Sirni dan akhirnya Timun Mas pun pergi ke Mbak Sirni. Sekarang Timun Mas dan
sebelah sini pun hilang.